Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Amma ba'd. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqila lahu ataf'alu hada wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afala akunu abdan syakura. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muttaqin, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adikku semuanya yang dicintai oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, nikmat-Nya, dengan memujinya kepada Allah agar senantiasa kita diberikan kebaikan oleh-Nya, dan agar senantiasa kita juga diberikan istiqomah dalam melaksanakan semua perintah-Nya dan dijauhkan dari segala apa yang dibencinya. Sebelumnya saya ucapkan kepada jamaah semuanya, karena ini masih suasana bulan Syawal, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya dulu ketika kenal pertama ngaji enggak seneng mengucapkan minal aidin wal faizin, karena ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ulama ada yang memperbolehkan selama tidak perbuatan maksiat, cuma sekedar istilah ucapan saja. Kita kembali dalam keadaan apa? Kembali kepada Allah, minal aid, jadi orang-orang yang kembali. Kemudian wal faizin, senantiasa dalam keberuntungan. Itu cuma ungkapan saja. Tapi di zaman Nabi setelah hari raya nggak ada ucapan seperti ini. Jadi tidak perlu diperselisihkan. Nggak ada dalilnya, ya sudah. Kalau nggak ada dalilnya nggak apa-apa. Kalau jangan pakai ya nggak apa-apa. Pakai, jangan disalahkan. Cuma sekedar ungkapan saja. Demikian pula jangan sampai kita minta maaf nunggu rioyo. Ning, cak sama nggak ada sepuro tak? Gak. Engkau emek rioyo nggak sepuro. Nggak boleh. Kalau kita punya salah, jangan menunggu momen hari raya. Kapanpun kita minta maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi ngapunten ingkang kathah. Nggak apa-apa. Tapi jangan pas menentukan Idul Fitri. Tapi boleh tidak usah acara halal bihalal. Ya, para ulama berdasarkan urfun kebudayaan masyarakat kita, itu kalau hari raya kan prei, libur, kumpul-kumpul. Jadi saling memaafkan. Boleh tidak? Ya boleh saja. Sah-sah saja. Tapi tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Permasalahannya ini perkara budaya, tidak semuanya dihapus. Selama sunnah kebaikan, maka boleh. Sebagaimana sahabat dulu tuh kumpul-kumpul bersama Rasulullah. Kalau kumpul-kumpul biasanya gimana, Pak? Ya makan-makan, ya nyembelih kambing, makan-makan. Namanya ria ya. Hari raya itu hari suka-suka. Tapi selama tidak ada kemaksiatan, kumpul bersama-sama, makan keluarga, itu tidak masalah. Kalau teman-teman yang lainnya tidak mau karena kekuatan sunnahnya lebih besar, tidak mau menambah-nambahi urfun atau budaya-budaya yang senantiasa kita pahami saat ini. Jadi jangan sampai kita berkhilaf di sini. Kita masuk pembahasan kita, yaitu tentang syukur. Syukur itu senantiasa harus kita tanamkan dalam diri jiwa kita. Karena syukur bagian daripada penyucian jiwa. Kalau manusia tidak ada sifat syukur, itu jiwanya masih kotor. Jiwanya masih belum sempurna. Maka pentingnya kita syukur.
Kalau zaman sekarang wes gak pantes syukur-syukur. Wong syukur kejebur sumur, sabar. Nah, seperti ini. Sabar, nggih, makmur, syukur makmur gitu nggih. Ada mengatakan gak syukur-syukuran, syukurku kejebur sumur. Gak boleh nggih. Sebagaimana syukur ini adalah ungkapan kita ketika kita mendapatkan kenikmatan oleh Allah. Nggih. Makanya layak bagi kita semuanya bersyukur. Kita aman-aman saja, bisa bekerja, bisa cari nafkah, bisa berkumpul dengan keluarga. Ini nikmatnya Allah berikan. Makanya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana syukur itu ada ungkapannya. Wassana'u 'alal mun'imi bima aulakahu min ma'rufin. Yaitu yang dinamakan syukur adalah sebagai bentuk pujian, ungkapan pujian 'alal mun'im, kepada zat yang memberikan kenikmatan, yang mana Allah kuasakan kepadanya. Jadi kita ketika dapat nikmat maka patut mengucapkan alhamdulillah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasakarul abdu yaduru ala salasi arkanin. Syukur itu yang menimpa kepada seorang hamba itu ada atau meliputi salah satu arkanin, ada 3 pokok syukur. La yakunu syukran illa bimajmu'iha wahya 1 nggih. Dan tidaklah syukur itu berkumpul. Yang pertama al-i'tirafu binikmati batinan. Yaitu mengakui dengan nikmat secara batin. Alhamdulillah, syukur nggih. Kemudian wa tahaddusu biya dhahiron. Yaitu menceritakan dengan dohir. Masya Allah Pak, aku lu wingi nal mutakin pas Jumatan aku sumpek wis sumpek mari ngono ana wong njaluk dhuwit nang aku ndak dhuwit sumpek tak kei Pak menene aku langsung oleh rezeki nomplok. Itu boleh disampaikan. Sombong bukan sombong ya, nanti ada bahasa wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Mek sama dapat nikmat, kemudian kenikmatan itu senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bisa orang itu sadar. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Ceritakan, enggak apa-apa. Karena ada di media sosial nggih, orang miskin, pemuda yang miskin, saya dapat video rekaman orang miskin. Pemuda miskin, rumahnya kecil, tinggal di kos-kosan, Pak. Bukan rumah, kos-kosan. Kos-kosan itu enggak punya kasur, tidur di lantai. Kalau nggak salah di daerah Bandung atau daerah Jogja. Ada orang nenek-nenek tua yang umur 92 tahun, kakinya bolong. Kakinya itu berlubang, ada sedikit set, ya? Atau mungkin bahasa kita apa tuh? Ulat, belatung. Ini pemuda ini sudah lama menikah tapi nggak punya anak. Habis sholat subuh di depan masjid, kok ada nenek-nenek yang lagi terpincang-pincang. Nek sampean kenapa nek? Sakit nak. Sakit apa? Dilihat di senternya pakai HP. Ya Allah ada belatung. Mau kemana nek? Cari makan. Sudah berapa kali nggak belum makan. Langsung si pemuda tadi diceritakan sama istrinya, "Dek, iki ada orang tua nenek-nenek belum makan. Si Mas aku pengen dilihat Mas." Diajak itu istrinya. Ternyata istrinya nangis. Habis nangis sudah Dek kita masak hari ini yang banyak buat nenek buat makan. Padahal dia orang miskin. Mengistimewakan dibawa ke rumahnya, kemudian dia berusaha untuk beli sesuatu biar neneknya ini bisa hidup layak. Tapi sebelumnya dia dibawa. Nenek dari mana? Oh kampung ini. Diantar ke sana. Nah tadi di depan rumahnya nenek itu ada tetangganya. Bu, ini siapa bu keluarganya? Sambil marah dia. Kok nggak tanggung jawab? Mas, nenek ini sudah sebatang kara, nggak punya keluarga sama sekali. Dia kalau mau makan ya cari pemulung. Ternyata si pemuda tadi nanti saya punya videonya. Bisa tak kirim ke Mas Sudang. Ternyata qadarullah si pemuda tadi ada temannya, ada orang datang, ada orang musinin. Mungkin bisa dikatakan seorang sales murotal Al-Qur'an. Nih, pakai adu speaker, "Mas, mau jualan tak?" Kayaknya sungguh-sungguh apa enggak? Ternyata dia dikasih 100 murotal dijual. Satu hari itu habis. Ternyata satu murotal ini, speaker aktif ini, itu dapat untung 100.000.
Dijual satu hari 100 biji, 10 juta langsung dia dapat omset. Padahal bukan sales. Atas kehendak Allah dia bisa jual sekali satu hari bisa 100. Ternyata dapat gaji 10 juta, dikasihkan istrinya nggak mau, "Kak Mas, awak dewe nggak duwe, kita orang miskin, nggak pernah pegang uang 10 juta. Terus gak apa-apa wis balik daripada sampean dapat uang haram. Lebih baik kita miskin tapi uang halal." Enggak, dia teman ini, teman. Akhirnya ditemukan sama si pemilik penjual kaset apung rotal tadi. Speaker aktif tadi. Ternyata tidak lama kemudian dia bertemu dengan orang muslimin. Orang baik. Sebelum dia dapat rezeki nomplok, punya rumah yang mewah. Punya sekitar ada 5 cabang rumah makan gratis. Satu rumah makan itu bisa menampung 200 orang makan gratis. Siapapun, tidak peduli agamanya, bahkan kucing pun datang kasih gratis kucing. Insya Allah. Lihat, saya terenyuh. Ternyata sebelum dia meninggal ditepuk sama nenek, "Nak, apa sing durung kawujud awakmu bakal tumeka." Kalau bahasa Jawa begitu, nggih. "Nak, apa yang belum sampai keinginan kamu nanti akan terjadi. Tempat yang belum kamu singgahi, sing mbok angan-angan pasti kamu akan. Cita-citamu sing belum terselesaikan nanti akan." 3 wasiat ini. Ternyata setelah dia meninggal, nenek tadi ditolong. Dia ternyata ingin punya rumah di pinggir jalan. Ternyata ada orang baik ngasih tempat sekitar 500 meter persegi, luas, lantai 2. Dan di bawahnya diuntukkan untuk makan gratis. Dana dari mana? Wallahu alam. Banyak orang-orang baik yang nyumbang. Bahkan bisa naik haji. Dan dia tidak punya anak. Sudah bisa dikatakan dia sudah dalam hatinya sudah gak mungkin punya anak karena dia mandul. Ternyata setelah dia mimpi itu dia di padang pasir. Berjalan gak sampai ketakutan. Sampai lompat, akhirnya dia kesakitan, terkena perutnya begini. Entah sesuatu. Setelah kena sesuatu, ya mohon maaf nih, yang biasa tidak bisa berdiri langsung berdiri. Nih. Nah, kalau bapak-bapak kan biasanya itu obat kuat, itu enggak. Lewat sedekah, nonton orang tua langsung bisa, dia punya anak, 2 anaknya. Masya Allah, Pak. Ini kalau orang benar-benar bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih. Makanya ini termasuk kalau jenengan punya pengalaman pribadi tentang nikmat yang Allah berikan, ceritakan. Supaya orang bisa termotivasi untuk berbuat baik. Boleh. Mas sama nu sombong, ngunai cerita. Enggak. Karena ini kebaikan. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ada orang itu mengaku dengan batin, ya mungkin dia merasakan nikmat cuma alhamdulillah. Ada ketika dapat nikmat dia langsung mengatakan. Yang ketiga, wal isti'anatu biya ala taatillah. Ada orang yang bersyukur yaitu dalam rangka yaitu dijadikan sebagai sarana untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia dapat nikmat, syukur, langsung tambah taatnya. Ada orang seperti itu, banyak. Masya Allah. Fasyukru bita'li yata'allaku bil qalbi wal lisan wal jawari. Syukur senantiasa berhubungan dengan hati, dengan lisan dan anggota tubuh. Orang itu kalau dapat nikmat, yaitu biasa dengan hati. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lisannya berzikir, hatinya merasa bersyukur, kemudian anggota badannya bergerak. Mungkin langsung tambah nikmat, ibadahnya tambah, sedekahnya bertambah, kebaikannya bertambah. Itu nggih. Fal qalbu li ma'rifatil wal mahabbah. Adapun hati itu senantiasa dikenalkan dalam rangka cinta. Kadang orang itu bersyukur kepada Allah semakin cinta kepada Allah. Kemudian wal ma'rifatu lisana'i wal hamdi, adapun dengan lisan dia senantiasa memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syukur dengan anggota badan wal jawarihu listimaliya fi ta'atil maskur wa kafiya an ma'asihi. Adapun dengan anggota badan yaitu dia memfungsikan digunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Nggih. Listimaliya fi ta'atil maskur, berbuat taat kepada Allah yang mana dia zat yang maha memberikan syukur. Wa kaffaha an ma'asi, dan mencegah, menahan dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur. Ada orang bersyukur kepada Allah
maksiat-maksiat kepada Allah. Waqad qaranallahu syukra bil iman. Dan sesungguhnya Allah itu menyandingkan syukur dengan iman. Biasanya kalau orang itu punya syukur, itu punya iman. Nggak pernah bersyukur, berarti imannya tipis. Atau nggak punya iman. Wa akhbara annahu la gharada lahu fi adabil khalqi anishkuru wa amanu bih. Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak ingin menghadap seorang hambanya jika dia bersyukur dan dia beriman. Pasti, Pak. Sama sudah bersyukur, beriman kepada Allah, jauh dari adab Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 147. Ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Dan tidaklah Allah itu akan berbuat bi'adabikum menghadap kalian. In syakartum wa amantum jika kalian bersyukur dan beriman. Mengapa Allah menghadap kalian jika kalian bersyukur dan beriman? Gak mungkin lah. Ma yaf'alullah, Allah tidak akan berbuat untuk menghadap kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Makanya jadi orang baik ini, Pak, dilindungi oleh Allah. Nah, kalau kita nggak berbuat baik, tidak bersyukur, tidak beriman, ya nggak ada yang melindungi. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita jadi orang beriman, karena kita bisa melaksanakan kebaikan, berarti itu Allah menambah kebaikan. Sampai kudu syukur. Ya Allah, aku biar nggak tahu sholat, nggak tahu sholat masjid, nggak tahu pengajian, saya kira pengajian, ikut ngaji, ikut sholat jamaah aktif, berarti sampai dapat nikmat. Syukurlah. Bersyukur sampai ya Allah, ternyata gak gampang dadi wong apik urek. Bukti tangga dhewe iku wong esoke, omane gede mangko-mangko, ternyata main judi, omben-omben. Masyaallah awak dhewe pas-pasan, alhamdulillah sesuk ibadah. Nah, itulah syukur. Kemudian wa akhbara subhanahu anna al-syukri humul makhsusun biminnatihi alaihi min baini ibadihi. Allah menjelaskan bahwasanya yang berhak mendapat karunia Allah ahli syukur al-maksusun biminati. Orang yang ahli syukur itu yang berhak mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Siapa? Bagi orang yang pandai bersyukur dari kalangan hamba-hambanya. Layak. Makanya, orang yang pandai bersyukur layak mendapatkan karunia Allah. Ya seperti tadi contoh tadi. Nggih. Sebagaimana dia melihat orang yang tidak mampu, kemudian dia bersyukur kepada Allah, membantu orang tersebut. Karena ibah ditolong langsung oleh Allah. Masya Allah, banyak kejadian, Pak. Cerita-cerita orang-orang menolong tiba-tiba kaya raya itu sebabkan ya itu tadi. Bersyukur kepada Allah langsung. Motivasinya karena Allah. Kalau beda kalau kita, tak buwi rek ono undangan, buwo nang aku. Itu sudah niatan enggak syukur itu. Dan supaya dapat kembali, ya gitu nggih. Apakah boleh, Ustaz? Ya enggak apa-apa lah, nggih, enggak apa-apa. Tapi motivasinya berbeda, nggih. Orang syukur itu senantiasa tidak mencari dunia dan sebagainya. Bukan motivasi dunia, motivasi kepada Allah. Nggih. Insyaallah luar biasa. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-An'am ayat ke-53. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqulu manallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'alama bisyakirin. Yang demikian itu kata Allah, fatanna ba'dhum bi ba'din. Aku uji sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Liyaqulu supaya mereka mengatakan manallahu alaihim min bainina. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kami. Jadi ada sebagian di antara kita itu diuji oleh Allah supaya mengucapkan manallahu alaihi min bainina. Sungguh Allah telah mengaruniakan kepada kami. Kemudian alaihissallahu bi'alami syakin. Bukankah Allah itu mengetahui orang-orang yang pandai bersyukur? Ada, Pak, memang seperti itu. Orang yang pandai bersyukur itu senantiasa juga mengatakan ini karunia Allah. Mau pengawal dhewe akeh iki karunia Allah, kowe tak sedekah wae. Mengko kadung miskin balik sekere maneh koyo Nabi Ayub. Nah, makanya kalau kita berbicara syukur dan sabar itu ada dua tipe manusia. Contoh sabar yang paling hebat itu disandang oleh Nabi Ayub. Mau jadi orang miskin sabar, apa pengen sugih tapi bersyukur.
Saya yakin Pak sampai milih, oh enak sing sugih tapi bersyukur Ustaz. Ya akeh tunggal Mas aku ya gelem. Iso bojo papat ya akeh. Nggih. Nah, Pak Beti apa guyu-guyu mawon niki. Nggih. Nah niki. Masyaallah nggih. Demikian pula nggih. Wa qasama nasu ila syukurin wa kufurin. Manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Pertama manusia yang syukur, manusia yang kufur. Fa abghadul asya'i ilaihi al-kufru wa ahluhu. Sungguh Allah membenci orang-orang yang senantiasa kufur dan ahli-ahli kufur. Dikai duit, dikai rezeki kelompok oleh miliaran, moro-moro gak mlebu celengan blas nang masjid gak. Anak yatim gak, nggih. Mari aku tuku mobil. Mari aku cita-cita dunia tok, nggih. Tak tuku omah. Tuku omah iki. Mobil telu. Rabi mana iki delek wedokan. Nggih. Gak ati sedekah blas, gak pengen naik haji, gak pengen umroh, nggih. Dikain rezeki mendadak, nggih. Ini orang kufur. Wa ahabbal asya ilail asyukru wa ahluhu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu mencintai sesuatu yang datangnya dari orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang ahli syukur. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, Inna hadainahu sabila imma syakirahu wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikan petunjuk jalan, yaitu dari kalangan orang-orang yang pandai bersyukur dan ada kalanya kepada orang-orang yang kufur. Ada Pak? Orang semakin maksiat rezeki tambah akeh. Ada? Ada. Nanti ada ayatnya. Setiap dia bermaksiat langsung tambah rezeki ini. Kok iso? Ya, dan nanti itu. Namanya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nggih. Maka kami uji mereka dengan istidraj dari arah yang dia tidak tahu. Semakin dia maksiat, semakin rezekinya lancar. Enak kan? Yo enak gak apa-apa. Tapi hari ini mati sampean dibekembek sampean. Gelem sampean. Jangan, nggih. Ini ayatnya. Ada orang itu dikasih jalan oleh Allah, semakin dia syukur semakin bertambah hartanya. Semakin dia kufur semakin bertambah hartanya. Insyaallah. Kata kufur itu bisa menambah rezeki, syukur juga bisa menambah rezeki. Tapi nanti finishingnya berbeda. Finishingnya satu ke surga, yang satunya ke neraka. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7. Nggih, sering kita dengar. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memaklumkan, nggih, jika kalian itu bersyukur la azidannakum, tak tambah yawamu. Walain lamun kafartum, lamun sira padha kufur, inna adabi mongko satemene siksaku iku sadidun, mongko iki demen banget. Kalau kamu benar-benar berkufur atas nikmatku, ya sudah, ketahuilah siksaku sangat pedih. Makanya fa'alakallahu subhanahu al-mu'azzid bisyukri. Maka Allah menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu al-mazid bisyukri. Bertambahnya rezeki kita, bertambahnya harta kita bisyukri, disebabkan karena syukur. Mazid itu bertambah. Wal mazidu minhu la nihayatalah. Karena bertambahnya rezeki itu tidak ada batasnya. Kamala nihata li syukrihi, demikian pula orang bersyukur itu tidak ada batasnya. Makanya kemarin sudah kita kupas nggih, Abdurrahman bin Auf semakin takut ternyata dikekno tambah balik terus. Sampai Allah gak ridho jadi orang miskin. Padahal pengen jadi orang miskin. Ada di media sosial ya, orang Surabaya, perempuan kaya raya, punya hotel, punya restoran, dikekno yayasan ya pesantren. Kenapa? Takut jadi orang kaya. Duwe engko jadi hisab. Awak dhewe gak kesugi-sugi, kapan sugih awak dhewe kira iki. Masya Allah Pak. Kalau orang itu sudah seperti itu makomnya luar biasa. Makanya jangan minta, Ustaz aku bisa jadi ya pengen kok ngono Ustaz, tapi gak dijabahi oleh Allah. Gak apa-apa njaluk saja. Minimal nanti kena anak cucu kita. Doa-doa kita disambung oleh Allah anak cucu kita. Akan dibalas. Minta rezeki yang luas ya Allah, saya pengen punya begini. Impian gak apa-apa. Nggih. Menghayal tapi sing apik, aja menghayal sing elek. Gak apa-apa, menghayal ku enak lho Pak. Gak bayar gratis. Gak ono bayar. Yang menghayal silakan membayar sekian enggak. Umpama ya Allah, aku duit 3 M ngono ya Allah, pun jamaah mutane tak mumprono kabeh. Wah, umpama niku. Gak apa-apa menghayal.
Ya Allah, jika engkau menghendaki rezeki Allah punya uang 1 triliun, wah masya Allah ya Allah, tak bikin pesantren tahfidzul Quran. Saya datangkan ulama-ulama sebagai pengajarnya, orang-orang yang begini. Bayang nggak apa-apa, gratis. Halal thayyiban. Boleh Pak menghayal itu. Watamani, orang yang berhayal tapi hayal dalam rangka untuk berbuat taat kepada Allah. Insya Allah Pak, akan diijabahi Allah sambil berdoa. Insya Allah. Ini dari Islam luar biasa. Kemudian waqad auqafallahu subhanahu katsiran minal jazaa'i 'alal ma'syiati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebanyakan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat syukur atas kehendaknya. Allah mahal ma'isyah. Aku ki punya kehendak. Soge. Kere. Berapa banyak orang-orang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin, bangkrut, sampai utangnya di mana-mana, sampai di penjara. Ben soge itu orang kaya raya itu. Wallahu alam. Karena Allah menghendaki, kono pakai dunia ember-ember digawe maksiat. Nih, hati-hati, makanya harta itu nanti sebagai hisab, nih. Sangat rugi sekali. Kita sudah dikasih banyak oleh Allah, ternyata buat maksiat. Jadi buat untuk pengajian, nyumbang-nyumbang gaya konsumsi ta, nyumbang-nyumbang gaya masjid ta, nyumbang-nyumbang gaya pengajian ta, gaya anak yatim. Nah, ini ada panti asuhan. Jangan sampai tutup mata. Saya ngelang 5.000 wae sampai gak kuat. Syukur-syukur sampai duit gaji 1 juta. Insyaallah. Sambil niat ya Allah ketika ono adabnya nggih, tapi enggak ada ajarannya. Tapi ada adabnya, boleh enggak boleh. Karena permohonan. Taruh uang bismillah. Ya Allah, luaskan rezekiku ya Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa mubaraka ya Allah. Sambil rezeki yang luas yang barokah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka malan katsira wa mubaraka. Ya Allah, aku memohon kepadamu harta yang banyak yang berkah. Kita sama. Sing yakin. Lu kok gak balik dinteni habis. Minta lagi terus. Karena sedekah itu bukan gambling, bukan judi, Pak. Nggih. Niatnya. Bismillah. Tapi kalau kita kajian tauhid beda, nggih. Dan itu kalau orang bersedekah sudah enggak berharap itu. Ya Allah, inna nas'alukal khairan min indik ya Allah. Saya memohon kebaikan yang ada di sisimu ya Allah. Dikai gak apa-apa, dibalas gak apa-apa, gak dibalas gak apa-apa. Tapi ayat Quran banyak menerangkan orang yang bersedekah akan dibalas. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Siapa apa yang kamu infakkan jalan Allah, dialah yang akan melipat gandakan. Itu sudah ada ayatnya. Sabah ayat ke-39 surat Sabah. Kemudian surat At-Taubah. Surat At-Taubah dan surat At-Taubah ayat ke-28. Fasaufa yughnikumullahu min fadli insya'a. Maka pastilah Allah akan menjadikan kalian kaya yang Allah berikan karunia insya'a jika Allah menghendaki. Ini tanda bukti bahwasanya Allah menghendaki kaya atau tidak itu kehendak Allah. Surat At-Taubah ayat ke-28. Adapun ampunan, wa yaghfiru liman yasha, dan aku mengampuni manusia terserah saya. Masukkan istighfar ping 100 jaran ping 1000. Kalau saya enggak ngampuni, enggak tak ampuni. Banyak sekarang itu orang-orang istighfar, astagfirullahaladzim ping 100 jaran sampai muru-muru. Tapi marang ngono main masekat. Totan duwe lentre. Banyak wakil Pak dari saya itu. Nggih, anak acara apa namanya mimpin Rawatil Haddad, ya, Rawatibul Haddad. Dikir wanter. Tapi baru main. Nggih, totoan. Ana tombokan-tombokan. Nggih. Nah, sekarang beda lagi nggih. Judi online pakai chip, didol chipe. Ayo Pak, iki Pak. Di sini ada yang main chip-chipan itu. Dijual itu. Berapa beli, berapa? 50.000. Menang-menang, oleh putih saya dijual chipnya. Adik misalnya saya, anak bibi saya itu. Sampai kena 20 juta. Diuber bersama orang. Pertama dulu 15, sekarang 20 juta. Main chip. Utang sampai sakmun. Judi sekarang luar biasa, Pak. Semakin merajalela sekarang itu. Pakai online. Menjualkan broadcast. Sekarang luar biasa. Jaga anak-anak kita. Jangan gampang main HP. Anak kecil-kecil sekarang bisa main chip-chipan itu. Saya tanya, ini apa Rek? Wah, ketinggalan zaman sampai cak-cak. Aku gugur, kok iso kok kena jalan. Ya alhamdulillah daripada aku dewe terjerumus nih. Insyaallah. Ini.
Makanya Allah menghendaki siapa yang diampuni. Kemudian surat ini Al-Maidah ayat 40 ya. Ayat At-Taubah ayat ke-75. Wa yatubullahu ala may yasha, dan Allah mengampuni ya, terhadap apa-apa yang orang-orang yang mau bertobat. Wa yatubulan nerima tobat sapa Allah Gusti Allah alaman ing atase wong ya sauka kersa sapa Allah ing man. Allah terserah menerima tobat seseorang. Ya, makanya berbuat tobat itu meninggalkan maksiat. Jangan istighfar terus, melok pengajian apa-apa, melok dikir-dikir diikuti. Ada acara dikir berjamaah diikuti, tapi juga maksiat, nggih. Semacam disengaja, nggak boleh nih, nggih. Makanya itu bisa jadi indikasi tidak diampuni oleh Allah. Kalau lu ngerti dosa kok dilakoni ae, nggih. Sering berbuat seperti itu. Kemudian wa atlaqal jazaa syukra itlaqan haitsu dzakarahu. Allah jadikan syukur tanpa ada batasannya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat ke-145. Wa sanadzis syakirin, dan kami membalas orang-orang yang bersyukur. Loh ini. Jadi Allah siapkan sapa sing syukur tak jatah ambek aku. Ini ayatnya ini. Ini Quran ini. Quran ini. Ayat surat Al-Imran ayat 145. Walamma arafa aduwallah iblis qadra maqamu syukri wa annahu man adil maqamati wa ala ja'ala ghayatu ayasa fi qita'in nasi anhu. Ternyata ketika musuhnya Allah yang namanya iblis tentang kedudukan derajatnya orang-orang yang pandai bersyukur, qadra maqami syukur wa annahu min adil maqamati wa ala, dan tahu kedudukannya sangat tinggi orang bersyukur itu, maka setan ja'ala ghayatu ayasa fi qita'in nasi anhu. Maka setan berusaha untuk menjauhkan manusia dari orang-orang yang pandai bersyukur. Setan tahu, Pak, derajatnya orang bersyukur tahu. Tinggi sekali. Makanya setan berusaha bagaimana supaya jangan sampai syukur. Coba surat Al-A'raf ayat ke-17. Al-A'raf 17. Ini setan langsung bersumpah kepada Allah. Sumpahnya begini, faqala, maka berkata setan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Karena setan mangkel dengan anak Adam dan tahu setan kedudukan orang bersyukur. Sungguh ya Allah, aku akan datangi mereka anak cucu Adam dari arah kanan mereka, dari depan mereka, nggih. Wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan, wa an sama'ilihim, dari kirinya. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Engkau nanti akan menemukan hamba-hambamu ya Allah, orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Jadi setan tahu, Pak. Makanya kita didatangi oleh setan, ojo kon sedekah maneh, kok dia muntek lho yo. Anakmu durung mangan, ku pepes entek, susu entek. Duwe kan sakmene, ono wong njaluk. Ojo iki suaran sepuntene. Kan begitu nggih. Kita dapat mau belanja nang supermarket. Nggih. Ada orang, "Mas, Mas minta anunya Pak." Ini Pak. Iki duit gak tuku pampers, gak susu. Sebutannya nggih, pasti itu pasti. Itu pengalaman itu. Engko aku tak kena kok bojoku tak murang-muring ya. Sampe tak kena duit ndi? Ana wong njaluk aku niku pancet bojo kena kabeh. Kena 1.000 ta 2.000. Bisa Pak, sampai ketika itu ada orang-orang itu rezeki loh Pak. Tidak semua orang datang kepada kita minta loh. Pak De, nyuwun Pak De. Terus kayak Nabi 5.000 lah. Sebenarnya Mas. Mek 5.000 kok jasa tuku Pak. Padahal celengane ngene bank akeh iku, rekeningnya akeh iku, puluhan juta. 5.000 sik mikir. Insyaallah Pak, itu rezeki. Banyak orang-orang lalai kepada syukur, tentang syukur. Ketika ada orang minta, kita tolak. Itu berarti sampai menolak rezeki. Masya Allah. Ini setan sudah ngomong. Saya datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan kiri. Tidak akan kamu temukan ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu yang tidak pandai bersyukur. Ya itu buktinya. Ada orang minta, ojo Mas, eman lu yo. Kok bojomu kok yo apa? Digoda setan Pak. Gak jadi ngasih akhirnya. Semunten nih. Kalau saya nggak munten, kalau ada orang jeng nyanyi, sebenarnya Mas. Kenapa? Ya pasti Indian kan tatuan kayak ngombe. Wis udan mawon iku lho gak apa-apa.
Mari ngombe ambek rokok ngene. Jeng-jeng ngene duwe. Semontene. Tapi kalau orang meminta Pak, nggih. Wa ammasaila fala tanhar. Jangan dibentak, nggih. Orang ada minta jangan dibentak, minimal ini ya. Tapi kalau bisa dikasih. Nggih. Tidak ada duit piro 1000 2000 lah. Karena rezeki itu. Orang minta pada itu rezeki. Jarang kita tiap hari ada orang pengemis. Apalagi kampung-kampung dilarang pengemis, pemulung, pengamen masuk kampung. Memang bener lah. Banyak kejadian, penculikan, nyolong barang-barang. Selalu dulu pernah mau buat alat untuk nyate. Beli besi tak rangkai gitu. Tak taruh di depan rumah, bikin PDAM gitu. Kan ada pagernya. Hilang lu kok tidak ono. Wah, kelakuannya pemulung gini. Sudah begitu, nggih. Dilarang pemulung, pengamen, pengemis. Lah kemis itu ya kadang ya juga dia di pelatihan juga nggih. Ada profesi. Nggih, ada profesi. Apalagi ngapunten catatan di orang Madura itu nggih. Di kampung itu ada yang kampung apa? Kampung pengemis. Insyaallah luar biasa. Ya mudah-mudahan aja kita tetap walaupun nggak ngasih tapi harus tahu diri nggih. Jangan sampai kita membentaknya nggih. Wa wasafa subhanahu sakirin bi annahum qalilun min ibadi faqala ta'ala wa qalilun minal imin ibadiyas syakur. Surat Saba ayat ke-13 nggih. Bahwasanya Allah memberikan sifat kepada orang-orang syukur itu sedikit sekali. Manusia ini banyak yang tidak bersyukur, sedikit sekali. Itu Allah yang ngomong kok. Coba buka surat Saba ayat 13. Wa qalilum, dan sedikit min ibadiyas syakur, hambaku yang syukur sedikit. Kakek. Miliaran orang. Syukur paling wong 1000. Masya Allah. Ini ngomong Allah. Wasabata fi sahihaini an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama hatta taftarat qadamahu. Faqila lahu ataf'alu hada wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dalam riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya Rasulullah itu ketika dia salat malam sampai hatta taftarat qadamahu, sampai kedua kakinya ini, kakinya itu ada yang pecah-pecah dalam hal pinggirin. Dikatakan kepada beliau, ataf aluhada, sampai kok seperti ini Rasulullah. Itu yang berbeda siapa? Ibunda Fatimah. Ya Rasulullah, wahai suamiku, kok sampai kok ini sih sampai itu? Bukankah dosamu sudah diampuni oleh Allah yang dulu bahkan yang akan datang? Terus turu apa? Kalau kita kok begitu. Qala afala akunu abdan syakura. Apa aku gak pantas ada di orang yang pandai bersyukur? Aku nak Allah lu dikei nikmat nanti calon penghuni surga. Aku diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati umatku. Bahasa Rasulullah itu luar biasa bagi. Bahasa kalau rezekinya Rasulullah itu dengan kita beda. Karena Rasulullah kadang makan, kadang nggak makan nih. Rumahnya kecil. Gedean kamar awak dewe, Pak. Sama lihat. Sampai sebegitunya Rasulullah. Makanya kalau kita mikir, Pak, merenung tentang Rasulullah, menangis kita. Gak ada apa-apanya, nggih. Wa anhu, demikian pula dari dari Sahih Bukhari qala innallaha la yardu 'anil 'abdi ya'kul akalata fayahmaduhu alayya wa yashrabu syarbata fayahmadahu alayya. Sungguh Allah ridho kepada seorang hamba ketika dia makan, ketika dia minum. Alhamdulillah, masyaallah. Gorek rasanya rek. Mau weteng keroncong-keroncongan iki ana konsumsi tek 3 piring, masyaallah, alhamdulillah. Jadi panitiane, wah iki gak kena malih wong ngene iki. Nggih. Kita makan, alhamdulillah. Kita minum, alhamdulillah. Sungguh Allah ridho kepada orang yang demikian. Makan makanan fayahmadahu alaiha, dia memuji kepada Allah. Wa yasrabu syarbata, kemudian dia minum dengan minuman fayahmadu alaiha, kemudian dia juga memuji Allah. Alhamdulillah rabbana rek. Alhamdulillah oleh ngombe gratis. Nggih. Muji kepada Allah. Maka Allah akan ridho. Ojo kermangan ya, blab. Mak, ibu. Dia seperti ini. Saking laparnya, saking hausnya, enggak sadar baca bismillah, langsung wur. Baru selesai, alhamdulillah. Bismillah ini lali. Alhamdulillah ini mau carry. Adabnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Sekarang itu ada, Pak. Arek-arek nom-nom saiki ku mek ana ya totoan Joro. Oh, totoan kok alhamdulillah ya apa sih? Iki ku mate katane wong ngene nggih.
Ada seperti itu. Saking senengnya sampai maksiat alhamdulillah, nggih. Sampai pacaran alhamdulillah ana wedok ayu, apa doa iku nggih. Enggak boleh nggih. Saking senenge dapat nikmat sampai maksiat dikatakan alhamdulillah. Banyak seperti itu nggih. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian wa kana hadzal jasa al-adim alladzi huwa akbaru anwa'ul jaza. Kama qala ta'ala. Demikianlah balasan yang tinggi bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan balasan yang berbagai macam nggih. Wa akbaru anwa'ul jaza, berbagai macam balasan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-72, wa ridwanum minallahi akbar, dan ridha Allah dari Allah sangat besar. Maksudnya apa? Syukur Allah membalasnya. Kemudian wa syukru qayyadal naim wa sababul mazid. Syukur itu adalah pengikat nikmat dan sebab turunnya nikmat. Sebab turunnya nikmat dan pengikat nikmat itu syukur. Sebagaimana qala Umar bin Abdul Aziz, qayyadu ni'amallah bi syukrillah. Ikatlah nikmat Allah dengan syukur kepadanya. Ikat nikmat Allah dengan syukur kepadanya. Nggih. Dapat rezeki nikmat diikat. Wah, iya apa carane? Kasedekano. Ini yang berkata Umar bin Abdul Aziz. Wa dzakara ibni Abi Dunya an Ali bin Abi Thalib. Demikian pula pernyataan Ibni Abi Dunya dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Annahu qala li rajulin min Hamdani anna ni'mata mausulatun bisyukri. Ketika dia mengatakan kepada seorang yang dari bangsa Hamdan, mungkin suku Hamdan, sesungguhnya nikmat itu bersambung dengan syukur, sangat terkait al-mausula bisyukur. Mausul, berhubungan dengan syukur, nikmat itu. Wa syukru yata'allaqu bih, dan syukur senantiasa bergantung atau berhubungan dengan nikmat. Wa huma makrunali fi qarnin, syukur dan nikmat selalu bergandengan, nggih. Koncoan, nggih. Makrunali kang koncoan loro kono kelawan koncoan temenan, beriringan. Mek dapat nikmat ojo lali syukur, itu berteman mesti. Misalnya dapat nikmat langsung sampean syukur. Bagaimana syukur? Alhamdulillah langsung. Makanya seperti tadi, saking dapat nikmat walaupun maksiat, alhamdulillah. Seperti itu, bergandengan. Karena syukur selalu bergandengan dengan dengan nikmat. Kemudian falan yang qati'ul al-mazid minallahi hatta yang qatu syukru minal abdi. Dan senantiasa akan bertambah seseorang itu, tidak akan pernah putus rezekinya seseorang ketika dia berbuat syukur sampai dia sudah memutus syukurnya dari seorang hamba. Itu Pak. Sampai nggak sedekah, ya wis putus. Sedekah terus, nggak putus-putus Pak. Masya Allah nikmatin. Ini tentang bab syukur mawon luar biasa. Makanya kita realisasikan, makanya orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah akan bersambung. Umat ini akan ditolong oleh Allah dengan apa Pak? Dalam saling tolong menolong, dengan bersyukur kepada Allah, yaitu saling tolong menolong. Sebagaimana Rasulullah SAW, Allahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba jika seorang hamba itu saling tolong menolong di antara kita. Makanya ini momen yang sangat tepat. Umat Islam ditolong oleh Allah kalau saling bersinergi. Wong kafir rai tolong menolong dalam bermaksiat, masa kita nggak bisa? Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nggih, monggo. Apa? Mengemis. Oh. Nggih. Insyaallah luar biasa nggih. Bagaimana hukum orang yang memfungsikan harta dari meminta-minta? Apakah halal apa tidak? Kalau orang ini benar-benar terdesak dan tidak memiliki apa-apa, tetap halal. Tidak ada hadis atau keterangan dari manapun bahwasanya hasil meminta-minta itu haram.
Cuma ada hadis menerangkan bahwasanya orang yang meminta-minta itu datang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki wajah. Jadi orang nggak diwisin sampai nggak punya wajah. Kenapa? Karena orang meminta-minta itu adalah termasuk merendahkan diri. Kalau dia itu memang mampu untuk bekerja, mampu untuk mencari nafkah dengan cara tidak meminta-minta, itu lebih baik. Sesungguhnya orang yang mau layak untuk meminta-minta satu seperti orang yang tidak mampu, tidak punya keluarga dan tidak punya upaya kekuatan untuk mencari pekerjaan. Kerja nggak kuat. Boleh nggak minta? Boleh. Karena ada keringanan. Makanya sekarang itu meminta-minta itu di masyarakat kita sudah menjadi profesi. Jadi profesi. Dan berbagai macam cara untuk meminta-minta. Kreatif orang meminta-minta di negeri kita. Beda dengan di negeri yang lainnya. Ada cara dengan hiburan. Tangtung, monyet, tweet. Sarina ke pasar, tweet. Itu minta-minta. Reok, plak. Ngamen, minta-minta. Kreatif sekali. Itu sebenarnya bagaimana hukumnya? Ini nggak boleh sebenarnya. Cara meminta-minta seperti ini nggak boleh. Bahkan saking kreatifnya pengamen sampai sekarang ada. Bahkan itu kalau beli alat musiknya itu jutaan. Angklung, tung, wah, begitu. Boboto, bonek, gabung. Rame, punya drum. Bahkan saya pernah lihat itu pengamen bawa alat gitar listrik, ring, wasik, dibandani. Itu sebenarnya meminta-minta. Meminta-minta. Kalau itu nggak halal itu. Yang halal itu memang benar-benar profesi meminta ini bukan sekedar profesi, tapi memang dia butuh. Tidak punya kekuatan untuk mencari nafkah. Sakit, nggak punya keluarga, nggak ada penopang hidupnya. Sebatang kara. Itu boleh meminta-minta. Sekarang itu peminta-minta kaya-kaya. Sama hitung, Pak. Banyak mengatakan profesi ngamen suku enak. Sama gaji sedina 300-400 kalah dengan pengamen itu juta-jutaan. Si biasanya yang lampu merah, mau sulak. Ada yang kasih 2.000. Itu lampu merah itu berapa menit itu? Berganti. Gak sampai 2 menit. Tit. 1 menit. 1 jam itu bisa berapa ratus ribu. Ini ngecap ini. Ada yang minta. Sekarang makanya pintar-pintar meminta itu caranya. Gak minta begini. Pakai apa? Pakai sulak. Dulu pintar. Sikile dikei apa? Dikei gote getian ngoten niku diketokno ngene. Gak kolu, Pak. Baru dikei iwak asin ngoten niku supaya ana lalere. Dirubung lalat. Kayak temenan. Di lampu merah jembatan merah dulu kalau pulang sekolah, kalau ke Perak dulu habis jalan-jalan sama teman-teman pulang ke Kenjeran dari pondok langsung itu ada peminta-minta jembatan merah banyak dulu, rame, gepeng-gepeng ngoten niku. Rame. Profesi. Nah, sekarang ada lagi peminta-minta pakai mic apa namanya? Tawa. Maulaya salli wa selawatan, Pak. Selawatan itu. Ya Rabbi bil Mustafa. Bu, ya gitu. Tak minta bu, kula bu, pada masjid bu. Peminta-minta itu orang Madura itu. Kaya-kaya, Pak. Rumahnya mentereng-mentereng itu. Rumahnya seperti rumah sultan. Gajinya luar biasa. Makanya kalau orang pun tahu tentang profesi pengemis itu, Pak, gak boleh kerja. Karena ada media sosial di WhatsApp itu. Diturunkan orangnya biasa jalan, setelah dia selesai naik mobil Fortuner. Fortuner, Pak. Ini bagaimana? Ini yang tercela. Nanti datang kepada Allah dalam keadaan tidak membawa daging, tidak punya daging, tengkorak. Artinya bagaimana? Ada yang mengharamkan, tercela ini. Jadi seperti itu. Kalau memang benar-benar kita nggak punya, ada orang itu memang orang-orang ifah. Sebenarnya banyak kaum muslimin di antara saudara-saudara kita. Orangnya benar nampakkan dia itu kayak orang punya, padahal nggak punya. Malu menampakkan dia miskin. Itu orang mulia itu. Banyak seperti itu. Padahal dia masih kekurangan. Ya, karena masih ada cicilan. Dia baru obat anaknya, tiba-tiba anaknya sakit. Duit-duit kata utang sawangane apa. Zaman sekarang itu kalau utang karena ya begini. Ada orang yang memang bisa menahan. Ada orang yang nggak kuat. Aku minta bantuan ini gini. Ada yang begitu. Dan memang ada modus lagi.
Saya banyak teman-teman modus, anu gini-gini tak kasih. Kok nggak balik tak jano gitu aja. Jadinya ketika utang lagi loh, sama nggak eling gitu. Itu supaya apa? Supaya dia sadar. Ada ikhwan di antara kita itu Pak, memanfaatkan teman. Kabeh diutangi sak kanca-kanca itu. Loh, kok ngono iya. Nah ini bagaimana? Jangan dibiarkan, dikasih nasihat. Gak boleh gitu. Saya minta sama Allah. Antum kalau kesulitan, jangan minta sama manusia, minta sama Allah. Gitu loh. Kita mentarbiyah. Bukan mencela, nggih. Kemudian kita kasih ini, kayak tuku anu, kayak ngombe anak 50.000. Sun iya, tapi besok jalan Allah. Sing semangat ibadahnya, sedekah nih. Nah, ini sudah mulai berkurang ya minta. Banyak seperti itu. Teman-teman ada yang seperti itu. Itu memang ujian bagi kita. Ada lagi pertanyaan? Cekap nggih? Cekap. Ya mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keluasan rezeki sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita semuanya saling mendoakan supaya umat Islam ini benar-benar diberikan kekuatan oleh Allah dengan bersyukur, dengan banyak sedekah. Amin amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.